Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan hasil diskusi kita bersama Bapak Yuda Irhasyiwarna, MPD sebagai dosen pengampu dan Ibu Ade Budi Rahayu, SPD, FIS, MPD sebagai guru penggerak. Dengan tema penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pada sesi awal diskusi dibuka dengan pendahuluan. Pada sesi ini kita diberikan sebuah penjelasan mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu bentuk pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi pembelajaran. Selanjutnya masuk ke sesi kegiatan inti. Di sini mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan model pembelajaran apa yang tepat untuk pembelajaran diferensiasi, menurut diskusi kelompok mereka lalu diberi tanggapan oleh narasumber. Setelah diskusi yang kami lakukan, kelompok kami memilih model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning mempunyai strategi dasar berupa penentuan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan dan pengolahan data hingga perumusan kesimpulan. Model ini melibatkan kerangka saintifik yang tak hanya menyodorkan teori tapi juga menghadapkan dengan sejumlah fakta. Tujuannya peserta didik dapat menemukan konsep pembelajaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan strategi pembelajaran Discovery Learning. 1. Menganalisis materi. Harus ada konseptual dan prosedural. 2. Melihat kondisi peserta didik. Apakah sudah memiliki pemikiran awal? 3. Apakah peserta didiknya aktif dalam pembelajaran? 4. Sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, kelompok kami memilih model problem-based learning. Problem-based learning merupakan strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, serta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan sebuah solusi praktis atas suatu problem tertentu. Hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan model problem-based learning. 1. Permasalahannya, problem statement, yang digunakan masalah yang nyata. 2. Menganalisis materi, apakah mengandung materi faktual, metakognisi. 3. Kondisi peserta didik, harus terbiasa menyelesaikan masalah-masalah, menjawab persoalan-persoalan dari guru dan peserta didik yang kritis. 4. Memerlukan waktu yang banyak. 5. Sarana dan prasarana pendukung, sumber belajar yang mendukung. Selanjutnya, kelompok kami memilih model cooperative learning. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang dapat membantu peserta didik untuk mampu mengembangkan kebebasan berpikir, membangkitkan partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada kerjasama dalam kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kooperatif, siswa belajar secara aktif dan mandiri, serta mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Hal yang harus diperhatikan ialah 1. Analisis materi, jangan memilih materi yang kompleks. 2. Kondisi peserta didik, jika bermasalah terhadap motivasi dan minat belajar, serta hubungan sosialnya kurang. Selanjutnya masuk ke sesi tanya-jawab yang akan dilakukan mahasiswa dengan narasumber. Bagaimana cara menggunakan pertanyaan pemantik dalam penerapan Discovery Learning? Yang pertama, 1. Mencoba menggali motivasi dari peserta didik dengan pertanyaan pemantik. 2. Tidak jauh berbeda dengan apersepsi, pertanyaan pemantik perlu diberikan untuk mengetahui modal awal pengetahuan peserta didik. 3. Mengetahui kondisi peserta didik, bisa diselingkan dengan ice breaking agar peserta didik dapat fokus. 4. Pernyataan bersifat ringan dan tidak perlu berpikir yang berat. 5. Discovery Learning memerlukan tantangan untuk pembelajarannya, maka mereka harus memahami kondisi kemampuan dasar IPA peserta didik. Minta pendapat dan cerita bagaimana pengalaman penerapan pembelajaran dan gaya belajar yang digunakan materi apa dan penerapannya seperti apa. 1. Menggunakan tes diagnostik, akan tetapi karena penerapannya di kelas 7 masih masa pengenalan, maka yang terlihat masih malu-malu. 2. Menggunakan gaya belajar yang berbeda. 3. Tidak bisa menerapkan hanya satu metode diferensiasi,
akan tetapi bisa dikolaborasi dengan diferensiasi yang lain jauh lebih efektif, karena tidak ada patokan yang salah ataupun benar dalam penerapannya, akan tetapi berhasil atau tidaknya penerapannya dalam proses pembelajaran. Apakah pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan pada sekolah yang berada di daerah 3T? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Selain itu, bisa menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran tepat guna ruang lingkup daerah 3T dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Cara-cara yang dapat digunakan bisa dengan meminimalisir hambatan-hambatan seperti penyesuaian kebutuhan belajar peserta didik, menggali kebutuhan belajar mereka untuk guru dapat memfasilitasi hak tersebut. Sumber daya terbatas, dalam hal ini mengharuskan kita menggunakan kreativitas kita dalam mengurangi sumber daya yang terbatas dengan memanfaatkan daerah sekitar sebagai bahan belajar. Keterampilan manajemen kelas, peserta didik di daerah tersebut kadang lebih memilih untuk bekerja daripada sebatas duduk dan belajar di kelas. Kreativitas dan kemampuan manajemen kita harus mengakomodir hal-hal tersebut. Selain itu, melatih mereka dalam hal psikologis agar menganggap sekolah itu penting untuk masa depan mereka kelak. Diferensiasi bisa diterapkan pada model apapun asalkan dianalisis terlebih dahulu materi, kondisi peserta didik, waktu yang diperlukan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Guru itu seorang pemimpin dan juga perancangan di kelas. Pembelajaran harus sesuai dengan tingkatan dan jika terlalu tinggi maka kita bisa sesuaikan levelnya. Makanya diperlukan guru untuk bisa merancangkan pembelajaran berupa modul ajar yang digunakan. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa pendidikan harusnya lebih memanusiakan manusia, ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Sekian hasil diskusi yang dapat kami simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.